Baik, terima kasih. Kembali hari ini saya harus memberikan penjelasan terkait hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kota Manado yang dikritisi oleh beberapa kalangan dan media. Perlu kami informasikan bahwa isu yang beredar bahwa TPP ASN itu terancam tidak terbayarkan itu tidak benar. Jadi informasi mengenai adanya info penting yang telah beredar luas di media dan masyarakat itu sebetulnya informasi internal yang secara jujur saya ingin sampaikan itulah informasi yang saya tulis sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado. Jadi bukan petunjuk pimpinan. Nah, saya menyampaikan itu atas analisis kami sebagai pejabat pengelola keuangan daerah untuk mengendalikan cash flow dari anggaran belanja ini. Karena apa? Karena secara jujur saya mau katakan tahun ini memang pengaturan anggaran belanja itu agak sedikit rumit karena ada anggaran yang harus diprioritaskan secara tinggi ya. Jadi skala prioritas tertinggi yang wajib untuk kita tata dan dibayarkan paling lambat bulan ini, yaitu belanja pilkada. Nah, belanja pilkada atau yang sudah teranggarkan dengan anggaran untuk pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini yang masih kami harus bayar kepada penyelenggara pilkada itu sebesar 54 miliar. Yang pertama ya. Nah, 54 miliar ini informasi yang kami terima terakhir baik melalui surat edaran dari Mendagri maupun juga rakor tentang anggaran pilkada yang baru-baru dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri itu sudah mewajibkan dan menginstruksikan seluruh KPU se-Indonesia itu untuk melakukan permintaan terhadap pencairan anggaran pilkada. Nah, Kota Manado masih ada 54 miliar lagi yang belum dicairkan, antara lain ke KPU, Bawaslu, kemudian TNI Polri sebagai lembaga pengamanan pemilu. Nah, itu sekali lagi kami sampaikan totalnya 54 miliar. Selain itu, belanja-belanja super prioritas yang kami kemukakan di selembar info penting yang keluar dari lingkup internal, yaitu di dalam WhatsApp grup pemerintah Kota Manado yang berisi khusus para pejabat itu, yang kami kira itu keluar karena bukan disengaja tapi tidak sengajaan, tetapi terlanjur juga beredar di media. Nah, itu yang berikutnya adalah belanja iuran jaminan kesehatan. Jadi belanja super prioritas yang kedua adalah iuran jaminan kesehatan bagi baik PNS, P3K, kemudian juga bagi masyarakat Kota Manado dan bagi pekerja-pekerja non-ASN. Perlu diketahui bahwa anggaran belanja khusus untuk jaminan kesehatan ini total per tahun itu 42,9 miliar. Kalau dibagi 12 itu sekitar 3,6 miliar yang harus kami bayarkan tahun ini. Nah, 54 ditambah 3 miliar, kemudian ditambah TPP sekitar 10 miliar. Jadi berkisar 67 miliar. Belum lagi belanja-belanja rutin lainnya yang wajib untuk kita bayarkan. Sebagai belanja wajib mengikat ini, itu totalnya bisa mencapai 70 sampai 80 miliar. Sementara ya, kasda itu kan tergantung dari penerimaan atau pendapatan daerah. Untuk saat ini sudah hampir tidak mencukupi.
bukan tidak mencukupi, tapi hampir tidak mencukupi untuk membiayai. Karenanya saya menginformasikan kepada para kepala SKPD untuk kiranya berkenan bersabar, menunda 1 minggu saja, bukan menunda 1 bulan. Dan penundaan kami itu belum lari atau belum di luar dari jadwal pembayaran TPP. Jadwal pembayaran TPP normalnya ya dari bulan ke bulan itu berkisar di minggu kedua dan ketiga. Yang menjadi soal adalah karena sudah ada banyak SKPD yang mengajukan permintaan pembayaran TPP mulai dari minggu pertama sampai minggu kedua, sehingga kami kemukakan postur realisasi belanja saat ini dan ketersediaan anggaran di Kasda seperti apa, sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Namun demikian, kami sudah pastikan bahwa itu akan bisa dicairkan minggu depan menjelang dana transfer dari pusat, yaitu dana alokasi umum atau DAU, itu akan turun. Kan biasanya dana DAU itu turun berkisar di tanggal-tanggal 28 sampai tanggal 31 ya, setiap bulan. Nah, optimisme kami semua belanja-belanja yang dibutuhkan ini, walaupun itu super prioritas ataupun prioritas berikutnya yang masuk dalam belanja wajib mengikat ini akan terbayar semua. Jadi tidak benarlah isu yang beredar bahwa tunjangan tambahan penghasilan pegawai negeri dan juga para P3K atau para ASN ini tidak akan terbayar atau terancam tidak akan diterima. Saya akan menulis di dalam informasi penting yang disebarkan oleh beberapa media. Jelaskan di situ tertulis bahwa mohon bersabar, kami belum bisa untuk mencairkan minggu ini. Saya tidak mengatakan tidak akan dibayarkan minggu ini. Nah, minggu ini kan belum habis. Ini hari Jumat. Masih ada besok, lusa, hari Minggu. Setelah Idul Adha dipastikan akan kami bayar. Itu klarifikasi kami agar supaya menghindari informasi-informasi yang diterima dari media-media ini itu berkembang menjadi lain atau ditafsirkan berbeda dan pada akhirnya menyimpang dari substansi yang sebenarnya. Jadi ini yang perlu kami klarifikasi, dan sekali lagi apa yang saya sampaikan dalam info penting itu adalah kajian kami, analisis kami, menjaga agar supaya anggaran dan belanja ini tetap terjaga seimbang sampai selesai tahun anggaran. Mengatur anggaran dan belanja itu tidak mudah. Saya saja sulit untuk bagaimana cara mengatur keseimbangan ini. Tetapi bersyukur kami sampai saat ini masih bisa mengatur itu. Nah, apalagi orang yang di luar sistem yang mencoba menilai bagaimana sih sebetulnya cash flow atau proses penganggaran dan proses belanja ini. Terus mereka mengemukakan bahwa seakan-akan belanja TPP itu tidak akan dapat direalisasikan. Kami saja tidak ada kekhawatiran itu, apalagi pihak luar. Jadi sekedar klarifikasi, ya, penjelasan hasil pengamatan kami terhadap beberapa media yang menuliskan agak kurang berimbang tentang informasi TPP. Dan itu inisiatif Anda sendiri, bukan dari pimpinan ya Pak, yang menuliskan itu di grup itu? Saya kan kepala BKAD. Siap. Pimpinan menugaskan saya untuk merencanakan, kemudian mengatur belanja, ya, mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penatausahaan, bahkan sampai dengan kepada akuntansi pelaporan. Itu menjadi tanggung jawab saya untuk menganalisis agar supaya saya bisa menjaga kas daerah, menjaga agar supaya pengeluaran itu berimbang dengan penerimaan. Karena selaku PPKD dan Bendahara Umum Daerah, tugas utama saya itu mengendalikan anggaran belanja. Jadi itu adalah merupakan analisis yang harus saya sampaikan berdasarkan data-data, tidak berdasarkan asumsi ataupun prediksi, tapi memang saya mengkalkulasi setiap hari, ya, penerimaan berapa,
pengeluaran berapa, kewajiban-kewajiban kita dalam pembiayaan itu berapa, itu harus saya sinkronisasikan agar supaya pemerintah daerah tidak akan bangkrut, kan begitu. Jadi Baik. tidak mungkin ini adalah petunjuk dari pimpinan, sementara pimpinan kan tidak mengetahui secara detail isi daripada APBD. Yang bertugas menjelaskan, mengatur dan menjelaskan adalah saya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih.